Om masih ingat nggak selama masa pandemi? Saya ingat wajah Om suka bagi-bagi nasi kotak keliling-keliling Cempaka Putih. Pada waktu itu saya lagi lapar sekali karena nggak ada yang naik Gojek. Tiba-tiba Om datang menyediakan nasi kotak buat saya. Itu akan saya selalu ingat seumur hidup saya, katanya. Selamat sore Bapak Uskup, Romo Adi, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih. Pertama kali saya bernyanyi di depan Bapak Uskup. Biasanya di OKS, di Praise and Worship itu udah biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Coba dong, kasih senyuman terindah buat Tuhan sekarang. 1, 2, 3. Senyuman kok. Biarlah dibalik masker-masker Anda, kita bisa memberikan senyuman yang terbaik di Minggu Gaudete ini. Sayangnya, di zaman seperti ini, ada banyak orang yang senyumannya hanya berhenti sampai di bibir, tidak sampai ke hati. Bibir tersenyum, tapi hati masih banyak yang menangis. Karena aneka macam persoalan-persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Syukur, saya bersyukur luar biasa dengan kegiatan ini, dengan acara ini. Kita semua diajak untuk mengolah kehidupan kita. Karena seringkali hidup susah sekali untuk dipahami. Jalan Tuhan seringkali penuh dengan liku. Bahkan ada lubang-lubang yang seringkali membuat kita jatuh, bahkan kita tersesat. Karena kita seringkali mau ikut jalannya kita sendiri. Tuhannya sudah kasih petunjuk demi petunjuk, tapi kita pura-pura tuli. Kita pura-pura tidak melihat, sehingga kita semakin menjauh dari kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya cuma memberi garansi ya. Tema yang akan diajarkan oleh Bapak Uskup sore hari ini, TOPBGT. Tuh lihat, 6. Bagus banget. Inilah yang menjadi tema Natal untuk PGI dan KWI. Diambil dari Matius bab 2 ayat 12. Catat baik-baik, mungkin bisa menjadi pertanyaan buat door prize. Matius bab 2 ayat 12. Lalu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudaraku terkasih, pasti saya yakin Bapak Uskup bisa membongkar karakterisasi dari para orang Majus ini. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Matius bab 2 itu. Ada Herodes, ada para imam, ada orang-orang Yerusalem, ada orang-orang Israel yang memang sungguh-sungguh sudah lelah menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Izinkan saya memberikan sebuah renungan singkat. Hari Sabtu kemarin ketika udah ngajar rapat, udah kecapean, saya pakai motor, saya keliling-keliling, sampailah saya jam 8 malam di Kelapa Gading. Mau cari cemilan ya kecil-kecil lah. Akhirnya saya sampai ke sebuah tempat wedang ronde di Kelapa Gading. Saya parkir motor saya persis di depan sebuah etalase toko yang ada manekin-manekin baju gunung dan juga ada pohon Natal yang indah. Saya didatangin oleh seorang gadis pemulung kecil. Dia datang mendekat pada saya pikir dia minta uang. Ternyata setelah saya kasih uang, dia belum juga beranjak dari situ. Dia bertanya kepada saya, Om, itu apaan sih Om? Sambil matanya terpukau dengan pohon Natal yang indah dengan kelap-kelipnya. Saya bilang, oh itu pohon Natal. Dia tanya lagi, Natal itu kapan Om? Oh Natal itu tanggal 25 Desember. Lalu dia tanya lagi, sebuah pertanyaan yang membuat kepala saya berputar-putar sampai detik ini. Om, Natal itu apa sih Om? Sebuah pertanyaan sederhana yang bisa dijawab dengan sederhana sebetulnya. Karena saya jawabnya, oh Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita umat Kristiani, pertanyaan sederhana seperti itu bisa kita jawab dengan aneka macam jawaban.
tergantung bagaimana persiapan kita di masa Advent. Advent 1, 2, 3, 4 dengan lilin-lilin Advent itu, dengan tema-temanya yang membantu umat beriman untuk bisa mempersiapkan Natal dengan lebih sungguh lagi. Jujur, saya masih bertanya sampai detik ini, sekalian saya mempersiapkan khotbah Natal saya. Betul juga ya, apa itu Natal buat saya? Sebagai seorang imam, seorang pengajar kitab suci, seorang dosen, apa Natal buat saya? Pastinya saya tidak mau hanya berhenti Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, izinkanlah pertanyaan yang sama juga berputar-putar di kepala Anda. Mulai hari ini sampai nanti Natal nanti. Apa itu Natal buat saya? Apa arti Natal? Efeknya apa? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga Natal cuman istilahnya sale atau kemarin 12.12. Wah, aneka macam tawaran-tawaran untuk memeriahkan Natal kita. Padahal itu adalah sebuah jebakan, membuat kita sibuk dengan hal-hal material seputar Natal. Baju baru, make up baru, skincare baru, jalan-jalan ke liling Bali misalnya. Saudara-saudara, saya tidak mau menjawab apa itu Natal. Biarlah Anda dalam permenungan, dalam persiapan masa Advent ini dibantu dengan pengajaran Bapak Uskup pasti. Saya berharap mudah-mudahan Anda pulang dari sini nanti malam sebelum tidur, ketika Anda doa malam, pertanyaan ini mengusik hati nurani Anda. Iya ya, Natal itu apa? Kemudian tadi siang nih, karena temanya berbicara soal jalan, mereka mencari jalan lain. Sebab kalau mereka kembali ke Yerusalem, mereka akan siap-siap mungkin dibunuh oleh Herodes atau dipersulit oleh Herodes. Dengan bimbingan dalam mimpi, diperingati, mereka ditunjukkan jalan lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah selama 2000 tahun gereja selalu berusaha mencari jalan-jalan yang kreatif supaya pewartaan firman Tuhan, kabar gembira, hidup Yesus, sengsara, wafat dan kebangkitannya juga bisa cocok, aktual, relevan bagi umat beriman, bagi dunia ini. Maka kata kunci yang pertama, mereka pulang mencari jalan yang lain. Tuhan ternyata bisa memimpin kita mencari jalan-jalan kreatif. Tinggal apa itu cara kreatifnya? Puji Tuhan, uskup kita cukup kreatif untuk memberikan pengajaran. Ternyata tadi beliau cerita yang seperti ini sudah beliau lakukan waktu di Semarang katanya. Untung ada lagi di Jakarta. Jangan mau hari ini hanya terakhir. Minta lagi, minta lagi. Lalu juga yang kedua, ingat, orang Majus ini tidaklah sendiri. Ketika mereka mencari jalan lain yang pasti asing buat mereka, sebuah jalan baru untuk sampai kepada rumah mereka, mereka berjalan dalam kebersamaan. Ini kata kunci yang kedua. Alangkah beratnya kalau perjalanan di dunia ini kita jalani seorang diri. Butuh sesama, butuh teman. Kemudian juga yang ketiga, ketika mereka berjalan, apalah arti perjalanan kalau tujuannya nggak ada, kalau tujuannya nggak jelas. Perjalanan sejauh apapun itu, semelelah apapun itu, kalau kita tahu tujuannya di mana, akan lebih ringan. Kita jadi punya gambaran, oh sedikit lagi, oh dikit lagi nyampe, oh masih jauh, aku harus istirahat dulu, dan lain sebagainya. Berbicara soal teman seperjalanan, teman orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menemani perjalanan kita, itu sungguh ajaib. Saya alami tadi siang jam 12 siang ketika motor saya mogok di jalanan. Padahal motor baru, tapi karena akinya soak, saya starter nggak bunyi-bunyi, nggak nyala-nyala. Yang membuat saya, waduh, ini harus ada acara sore ini. Dan masih ada rapat dosen tadi jam 2.
Yang membuat karena motornya mati saya dorong. Saya dorong lumayan jauh dan capek, panas, jam 12 siang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ada sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saya didekati oleh seorang tukang Gojek. Om, saya bantuin ya om. Jadi dia naik motor, saya naik motor, kakinya dia dorong motor saya gitu sampai ke rumah. Apa yang terjadi? Sebuah pertolongan yang tidak disangka-sangka. Yang saya pikir mungkin tukang Gojek itu butuh uang. Saya rogok kantong saya kasih uang 100 ribu. Apa yang terjadi? Om pasti lupa sama saya. Waduh, siapa pula ini? Om masih ingat nggak selama masa pandemi? Saya ingat wajah om suka bagi-bagi nasi kotak keliling-keliling Cempaka Putih. Pada waktu itu saya lagi lapar sekali karena nggak ada yang naik Gojek. Tiba-tiba om datang menyediakan nasi kotak buat saya. Itu akan saya selalu ingat seumur hidup saya katanya. Udah dia balikin duit saya. Saudara-saudara, cara Tuhan itu ajaib. Tanpa saya berpikir ketika bagi nasi kotak saya akan dapat kembali. Siapa sangka berbulan-bulan kemudian pertolongan datang kembali berbalik kepada saya. Itulah ajaibnya jalan Tuhan, ajaibnya cara-cara Tuhan dalam menuntun kehidupan kita. Selalu ada jalan yang selalu tidak bisa terduga. Kalau kita jalani, ikutin petunjuk Tuhan, saya sangat berharap kita semua sampai kepada tujuan kita yang semestinya. Saudara-saudara, izinkan saya untuk menutup renungan ini dengan sebuah lagu. Lagu yang akhir-akhir ini membuat saya itu mikir Bapak Uskup. Waktu Bapak Uskup datang ke Samadhi, Romo, saya tarik semua tugas-tugas Romo. Romo coba fokus kejar tugas baru ini. Saya mikir Bapak Uskup, waduh. Lalu bulan November kemarin saya dapat SK lagi, dimasukin lagi jadi staf seminari. Saya mikir lagi. Tapi ketika tugas-tugas saya sebagai seorang imam tidak terselami, cukup mengagetkan, bahkan saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Lagu ini membuat saya sadar ada Tuhan yang selalu menolong. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Ya Allah, Bapa sumber kasih, Putramu Yesus Kristus sudi lahir ke dunia, yang kelahirannya sedang kami nantikan. Ajar kami setiap hari untuk mampu melihat jalan-jalan-Mu yang tidak terselami dan tidak terpikirkan. Ajar kami ya Tuhan, mampu tunduk dalam kehendak-Mu, semakin peka pada tuntunan kasih-Mu. Biarlah kesempatan kami di masa Advent ini membantu kami mempersiapkan diri, sehingga kami boleh berharap rahmat karunia Natal yang istimewa bagi kami saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan dengan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.